Halo, apa kabar semuanya teman-teman Republik Investor? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai news saham BEX akan melakukan corporate action reverse stock. Apa sih reverse stock itu dan bagaimana peluang dari saham BEX ke depannya? Nah, sebelum video ini dimulai, buat teman-teman kalau misalnya memang merasa video saya dan tim Republik Investor yang lain bermanfaat, tolong bantu untuk di-subscribe, like, dan di-share ya ke teman-teman yang lain. Nah, ini beritanya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa tanggal 8 September 2020, keterbukaan informasi rencana penggabungan nilai nominal saham reverse stock PT Bank Pembangunan Daerah Banten atau BEX. Nah, sebagai tindak lanjut diinformasikan bahwa emiten di atas berencana untuk melakukan penggabungan nilai nominal saham dengan rasio 10 saham lama menjadi satu saham dengan nilai nominal baru. Nah, nanti akan kita bahas secara detail. Apa sih maksudnya 10:1 gitu. Nah, sebelum dibahas, teman-teman perhatikan juga tanggal kapan sih kira-kira reverse stock itu akan terjadi. Nah, periode pembelian perdagangan untuk saham outflow oleh pembeli siaga 7-13 Oktober, akhir perdagangan dengan nilai nominal lama di pasar reguler negosiasi 15 Oktober, awal perdagangan dengan nilai nominal baru di pasar reguler dan negosiasi 16 Oktober, periode peniadaan perdagangan pasar tunai 16-19 Oktober, tanggal penentuan rekening efek yang berhak atas hasil reverse stock atau recording date 19 Oktober 2020, awal perdagangan dengan nilai nominal baru di pasar tunai, saham dengan nilai nominal baru hasil reverse stock didistribusikan tanggal 20 Oktober 2020. Jadi jangan sampai teman-teman kaget nanti ketika misalnya didistribusikan, kok harga saham saya jadi naik nih, tapi jumlah lembar saham kok jadi berkurang gitu. Nah, nanti jangan kaget dengan hal tersebut. Nah, apa sih reverse stock itu? Reverse stock adalah jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar yang lebih sedikit dengan menggunakan nilai nominal yang lebih tinggi. Jadi, reverse stock ini adalah kebalikan dari stock split. Jadi, kalau misalnya stock split, jumlah lembar saham atau outstanding share-nya akan makin banyak, kalau reverse stock akan makin sedikit. Nah, kalau misalnya stock split, nilai sahamnya dia jadi turun, tapi kalau misalnya reverse stock nilai sahamnya justru malah naik, itu loh. Nah, rencana reverse stock BEX, misalnya nih, aksi reverse stock tersebut akan mengakibatkan, karena yang kita ketahui kan BEX itu tadi teman-teman udah lihat 10:1. Nah, akan mengakibatkan apa sih? Yang pertama adalah jumlah saham beredar berkurang 10 kali lipat. Yang kedua adalah harga saham dan nilai nominal mengalami pertambahan 10 kali lipat bernilai 10:1. Jadi yang teman-teman lihat bahwa saham BEX sekarang bertengger di area terendahnya itu 50, maka ketika misalnya sampai periode yang udah ditentukan harganya masih 50, ya berarti 50 kali 10 ya berarti harganya 500. Misal, Ari punya saham BEX 1000 lot, maka Ari akan punya saham BEX di harga 500 dengan memiliki jumlah saham 100 lot atau 1000:10 sama dengan 100 lot. Jadi nanti di portofolionya nilai sahamnya akan naik jadi 500, tapi jumlah lotnya teman-teman akan berkurang. Jadi jangan sampai kaget nanti ya. Jadi itu nilai sahamnya akan naik jadi 500, jumlah sahamnya akan berkurang. Nah, sebenarnya kenapa sih kok perusahaan mengambil langkah untuk melakukan reverse stock? Nah, yang pertama biasanya menghindari harga di bawah minimum yang disyaratkan bursa efek. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu dan paham, biasanya kan rentan banget tuh kalau misalnya harganya 50. Bahkan kalau misalnya sampai berlarut-larut lama periode ke periode, sangat memungkinkan saham tersebut untuk di delisting. Nah, jadi untuk menghindari harga di bawah 50 terus. Nah, poin yang kedua adalah mendapatkan posisi aman di pasar modal, ya supaya nggak ter uh, delisting lah. Yang ketiga adalah agar saham tetap dilirik investor. Jadi kalau misalnya harga sahamnya 50 terus, dia nggak gerak-gerak, nggak ada value transaksi, ya kan sangat
sangat nggak mungkin gitu loh investor lirik saham tersebut. Tapi kalau misalnya saham itu reverse stock, harganya 500, ya bisa aja itu akan dilirik. Tapi kembali lagi dengan fundamentalnya. Nah, nanti akan kita bahas nih saham-saham yang udah pernah reverse stock, akibatnya seperti apa nanti akan kita bahas lagi. Nah, yang keempat adalah perusahaan ingin melakukan go private. Nah, go private itu apa sih? Go private itu adalah jadi dia membeli sahamnya lagi. Jadi bisa dibilang pelan-pelan dia mulai mengurangi jumlah saham yang beredarnya di capital market gitu. Itu go private. Jadi go private dengan cara pelan-pelan melakukan reverse stock. Tapi sangat jarang, bahkan mungkin nggak ada kali kalau misalnya dia uh, reverse stock dulu gitu loh. Biasanya go private itu yang udah terjadi seperti saham-saham misalnya saham Aqua, nah itu udah pernah terjadi. Nah, kita coba ambil contoh ya, saham-saham apa aja sih yang udah pernah melakukan corporate action reverse stock. Kita ambil contoh, kalau misalnya teman-teman tahu ini sebenarnya lagi running marketnya, kita coba contoh. Nah, ini saham energi, bukan ngelihat hari ininya, tapi kita lihat historinya. Karena history dari saham energi udah pernah melakukan aksi corporate action yaitu reverse stock. Nah, ini teman-teman lihat bahwa saham energi pernah melakukan reverse stock itu di tanggal 30 bulan 3 2017. Di sini harganya 400. Jadi kalau misalnya teman-teman cek, energi itu melakukan reverse stock 8:1, jadi 50 dikali 8 400. Nah, harga sahamnya bisa dibilang langsung auto reject dan bahkan sideways di area 50 sampai area sampai 80. Nah, hari ini saham energi bergerak atau bisa dibilang naik lah 60. Jadi bisa dibilang udah sangat turun banyak gitu loh dari perusahaan tersebut melakukan corporate action reverse stock gitu. Jadi bisa dibilang ya melakukan corporate action reverse stock ya seperti ini gitu loh dampaknya. Ada juga katakanlah BNBR, kita cek. Bahkan BNBR melakukan reverse stock sama di tanggal sorry ini agak lama ya periodenya, kita coba ganti. Nah, teman-teman kita coba ganti. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat saham BNBR pun juga udah pernah melakukan aksi corporate action reverse stock gitu. Nah, ini teman-teman lihat nih, di tanggal 23 bulan 3 2018, BNBR melakukan reverse stock, high price-nya itu 500. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, itu bisa dibilang, kalau misalnya 500 berarti 10:1. Jadi saham BNBR tadinya 50 dikali 10 jadi 500. Nah, jumlah sahamnya jadi berkurang, tapi nilai sahamnya dia malah naik. Nah, ini untuk BNBR. Nah, sampai saat ini ternyata semenjak di 13 bulan 9 2018 bahkan dia udah mulai turun lagi 50 atau tersender lagi nih di harga 50 di harga terendahnya. Nah, itu saham BNBR. Jadi bisa dibilang beberapa saham histori yang udah melakukan corporate action stock split, reverse stock biasanya bergerak langsung sangat turun drastis. Jadi bagaimana kedepannya saham BEX? Nah, kembali lagi ke fundamental perusahaan tersebut. Kalau misalnya saya boleh sharing ke teman-teman, kemungkinan besar ketika misalnya saham BEX akan udah ke adjust harga reverse stock, ya kemungkinan akan auto reject bawah beberapa hari gitu, sambil menunggu akan ada news atau rumor apa, corporate action apa yang dilakukan ke depannya terhadap perusahaan tersebut gitu loh, entah ekspansi dan sebagainya, mengenai divestasi dengan BJBR. Nah, itu hal-hal yang harus teman-teman perhatikan sih secara fundamental gitu loh, untuk melihat peluang yang ada di saham BEX. Nah, kalau misalnya buat yang belum punya, ya lebih baik dihindari saham BEX saat ini ya, karena memang belum ada yang menarik lah dari saham BEX secara fundamental, karena cash flow-nya aja yang teman-teman paham juga masih minus.
Nah, kalau misalnya memang nanti tim Republik Investor akan ada yang menarik untuk dibahas secara fundamental, nanti kita coba akan bahas secara fundamental saham BEX-nya seperti apa. Mungkin akan dilanjut di video berikutnya. Nah, buat teman-teman, mungkin itu aja. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ngerasa video saya dan tim Republik Investor yang lainnya bermanfaat, boleh bantu untuk di-share, di-like, dan kalau misalnya teman-teman ingin ada ide kita akan bahas apa, mungkin boleh komentar di kolom komentar. Nanti yang idenya mungkin menarik, kita akan coba bahas tema itu gitu loh. Itu aja mungkin video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Happy cuan dan sehat selalu buat teman-teman semuanya.